Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai etika dan anti korupsi, yakni korupsi di sektor publik. Sejumlah kasus korupsi di Indonesia pernah menjadi sorotan. Bukan hanya karena pelakunya, tapi juga kerugian negara yang ditimbulkan dengan total fantastis. Berikut deretan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelumnya, apa itu korupsi? Korupsi merupakan salah satu penyakit kronis yang menggerogoti bangsa Indonesia. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan merusak nilai-nilai moral bangsa. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi agenda penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua pihak. Lalu bagaimana dengan upaya pemberantasan korupsi? Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu 1. Pencegahan. Memperkuat sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur negara. Memperkuat peran masyarakat sipil dalam pengawasan publik. Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. 2. Penindakan. Memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Melindungi saksi dan pelapor korupsi. Memulihkan aset negara yang dikorupsi. 3. Pemberdayaan. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pemberantasan korupsi. Memperkuat koordinasi antar lembaga terkait. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Berikut dampak korupsi dari berbagai aspek kehidupan. Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi melambat. Meningkatnya ketimpangan pendapatan. Penurunan investasi. Biaya operasional bisnis meningkat. Di bidang politik, hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Lemahnya penegakan hukum. Munculnya plutokrasi. Di bidang sosial, kemiskinan meningkat. Akses terbatas ke layanan publik. Solidaritas sosial menurun. Tingkat kriminalitas meningkat. Di bidang lingkungan, kerusakan lingkungan. Berkurangnya sumber daya alam. Perubahan iklim. Di bidang pendidikan, kualitas pendidikan menurun. Ketidakadilan dalam akses pendidikan. Tingkat pendidikan rendah. Secara keseluruhan, korupsi adalah masalah serius yang berdampak luas pada semua sektor kehidupan. Upaya untuk memberantas korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Yuk mari kenal lembaga-lembaga yang berperan dalam pemberantasan korupsi. Tahukah kamu bahwa di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang berperan dalam pemberantasan korupsi, antara lain 1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK, lembaga independen yang bertugas melakukan penyidikan, penuntutan, dan penyegelan terkait tindak pidana korupsi. 2. Kejaksaan Agung, berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, berwenang untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait tindak pidana korupsi. 4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. 5. Masyarakat sipil, berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah, melaporkan dugaan korupsi, dan mendorong edukasi publik tentang bahaya korupsi. Jadi gimana, udah paham? Saran dan rekomendasi yang efektif harus komprehensif dan multidimensional. Prioritas utama adalah penegakan hukum yang tanpa pandang bulu dan transparan, memastikan setiap pelaku korupsi, terlepas dari jabatan atau kekuasaan, menerima sanksi yang tegas dan setimpal, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi peluang terjadinya pungutan liar serta praktik suap. Selain itu,
Peningkatan kesadaran dan partisipasi publik melalui pendidikan anti korupsi sejak dini dan kampanye masif sangat krusial untuk membangun budaya integritas dan mendorong masyarakat berani melaporkan indikasi korupsi. Terakhir, pemanfaatan teknologi digital secara optimal dalam sistem pemerintahan dan layanan publik dapat meminimalkan interaksi langsung yang rawan korupsi, sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi. Jadi gimana, udah paham? Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Terima kasih.